Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah mulai banyak yang bergabung ya, sudah lebih dari 30-an orang. Baik, mohon izin cek suara terlebih dahulu ya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kakak dan Bunda semuanya, boleh dibantu untuk memberikan responnya di kolom chat dengan mengetik, Kak, suaranya udah jelas atau Kak, suaranya kurang jelas, seperti itu. Ditunggu responnya ya, Kakak dan Bunda semua. Oke, ini udah banyak yang komen. Dari Bunda Fadilah, alhamdulillah sudah jelas. Dari Bunda Vera, dari Kak Wahyu, dari Bunda Ria, dari Karalang, alhamdulillah kalau suaranya sudah jelas. Terima kasih atas respon yang diberikan ya kakak dan bunda semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita akhirnya bisa bertemu lagi di Sabtu pagi yang penuh dengan keberkahan ini. Di saat mungkin kakak dan bunda semuanya seharusnya lagi istirahat ya. Alhamdulillah masih menyempatkan untuk terus belajar dan juga upgrade diri. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita perkenalan dulu ya kakak dan bunda semuanya. Nama saya Rona. Insya Allah pada kesempatan pagi yang sangat spesial ini kita akan bersama ya kakak dan bunda semuanya untuk belajar bersama dengan pembicara kita yang super keren. Tak lupa juga Rona ucapkan selamat datang kepada kakak dan bunda semua dalam acara webinar online menjadi istri bahagia bersama dengan Ustazah Tria Mediza. Webinar ini diselenggarakan oleh Suna Wanita by event kita yang insya Allah rutin mengadakan free webinar di setiap pekannya seperti itu. Sebelumnya boleh banget nih Rona mau mengajak kakak dan bunda semuanya untuk share kelas pada pagi hari ini kepada rekan akhwat ya, kepada keluarga, sahabat, untuk bergabung dulu nih bersama pada webinar pagi hari ini. Supaya apa? Supaya manfaat dari kelas pagi ini bisa dirasakan oleh lebih banyak sister filah di luar sana. Seperti itu. Siapa tahu di luar sana ada rekan, sahabat, keluarga yang sedang mencari jawaban cara menjadi istri yang bahagia. Tapi kita nggak tahu dan mereka memendamnya sendirian. Maka semoga dengan kakak dan bunda share bisa menjadi wasilah kebaikan untuk orang lain di luar sana. Boleh banget di-share dulu linknya, link Zoom-nya ya boleh banget di-share ke grup atau Japri juga boleh. Kelas ini untuk akhwat ya kakak dan bunda, jadi boleh langsung di Japri juga, silahkan. Rona kasih waktu 1 menit, insya Allah cukup. Kalau di sini sampai jam 8.05 kita bisa lanjut. Boleh banget dulu di-share link Zoom-nya. Oke, udah mulai share-share belum nih? Boleh di-share di WhatsApp, boleh di storyin, dijadiin status. Mengikuti free webinar pagi hari ini. Alhamdulillah dari Kak Mila sudah share. Terima kasih Kak Mila udah share. Oke.
Yang lain jangan lupa di-share ya ke rekan, teman, teman dekat, sahabat. Dari Kak Chan, udah share ke Besti, Masya Allah. Semoga Bestinya cepat bergabung ya Kak Chan. Kita belajar bareng-bareng di sini. Oke, udah jam 8.05 nih. Kalau gitu kita bisa lanjut. Mungkin nanti kakak dan bunda bisa lanjut share-nya sambil kelasnya berjalan. Bismillah ya bagi kakak dan bunda semuanya. Boleh untuk bantu mendukung kelancaran program ini dengan memberikan sedikit rezeki kakak dan bunda tanpa ada nominal yang ditentukan melalui rekening yang nanti akan ditampilkan di sini. Insya Allah perolehannya akan kami gunakan untuk kepentingan program-program kami. Bismillah, semoga Allah titipkan rezeki ini lewat wasilah kakak dan bunda semua. Jadi Kak Siti Awan sudah share ke grup. Terima kasih Kak Siti, semoga berkah. Udah share ke WA dan IG dari Kak Ani, Alhamdulillah. Baik, guna menambah keberkahan acara pagi hari ini, marilah bersama-sama kita buka acara pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita bersama-sama belajar dan menyimak materi pada pagi hari ini ya, mohon izin bagi kakak dan bunda semua agar dapat mengganti nama username Zoom-nya ya menjadi nama beserta asal wilayahnya. Seperti contoh di sini udah banyak yang mengganti, ada Bunda Ismi dari Palu. Jadi nama underscore tempat tinggal seperti itu. Agar nanti di sini siapa tahu kita bisa ketemu nih rekan yang ternyata satu kota, bisa silaturahmi bareng. Ini udah ada Bunda Fitri dari Bandung, ada Bunda Erma Hidayati dari Solo, Bunda Eka Hendayani dari Kalimantan Selatan, Masya Allah. Ada Bunda Karunia dari Semarang juga, ada Bunda Majidah dari Cirebon, Bunda Nur Mudrikah ya, Bunda Nur Mudrikah ini rajin banget setiap pekan ikut webinar dari Tangsel. Assalamualaikum Bunda, salam kenal. Bunda Yuni dari Bekasi, salam kenal Bunda Yuni. Bunda Rima dari Bandung. Insya Allah di sini kita bisa bertemu dengan siswa-siswa satu sama lain dari luar kota dan juga dari kota yang sama. Insya Allah menjadi satu rahmi ya Bunda semuanya. Kemudian bagi yang tidak berhalangan, boleh banget untuk mengaktifkan kamera ya. Dipersilahkan untuk diaktifkan supaya belajarnya lebih seru nih, karena berasa sedang tatap muka ya. Jadi yang sedang tidak berhalangan, silahkan untuk dinyalakan fitur kameranya, seperti itu. Bunda Sri Fitriah, salam kenal Bunda dari Banjarbaru. Untuk yang sedang berhalangan, tidak apa-apa jika off cam. Untuk yang sudah tidak berhalangan, boleh banget nemenin Rona di sini untuk ngobrol bareng dengan Ustazah Tria. Bunda Endah, Bunda Endah juga salah satu peserta yang selalu hadir di webinar free zona wanita ini. Salam kenal Bunda Endah dari Jakarta Timur. Bunda Yuni nggak apa-apa kalau misal off cam, yang lain boleh banget, yuk di on cam kan. Oh ya, Rona juga mau reminder untuk kakak dan bunda ya, agar menyiapkan alat tulisnya, ya, boleh digital, boleh juga kertas dan pena. Guna apa? Untuk mencatat jika nanti ada kalimat-kalimat penting yang menginspirasi atau bagi bunda, oh ngena banget nih harus dicatat gitu, yang akan disampaikan oleh pembicara. Jadi boleh banget disiapkan pena, boleh juga nanti di digital, di notes, atau yang manual juga boleh. Siapkan ya Bunda alat tulisnya atau alat untuk mencatatnya, seperti itu. Bunda Eka, izin off cam tidak apa-apa Bunda. Yang izin off cam karena sedang ada uzur lain boleh.
Bunda Endah, oh sedang setelah pemulihan pasca tindakan operasi. Syafaqillah Bunda, semoga lekas sembuh, semoga bisa kembali beraktivitas dengan lancar. Oke, uh, sebelum mulai, kita harus cek-cek semangat dulu nih. Gimana kabarnya pagi ini, kakak dan bunda semuanya? Apakah semangat atau pusing, lemas, atau bagaimana nih? Karena mau tahu dong, boleh ditulis di kolom komentar gimana moodnya pagi hari ini. Amin, Bunda Endah. Bunda Eka, sehat ceria, Alhamdulillah, sehat ceria. Bunda Fadilah, always semangat. Ya, luar biasa banget ini. Ini yang pakai caps lock ini luar biasa, berarti semangatnya terpancar. Semangatnya terpancar. Sampai optimis, sehat selalu. Bunda Nur Mudrikah nih, Masya Allah, karena Bunda pundaknya lagi kurang nyaman. Bismillah, semoga setelah kelas ini berjalan, ya bisa. Oh ini Bunda Fadila kapsloknya rusak. Oh nggak apa-apa Bunda, kapsloknya rusak tapi semangatnya juga muncul sampai sini. Alhamdulillah, alhamdulillah moodnya semangat menambah ilmu. Alhamdulillah. Semangat ya, semuanya di sini harus semangat walaupun lagi ada pegel-pegelinu sedikit, pusing-pusing sedikit, nggak apa-apa, disimpan dulu. Siapa tahu pusing-pusingnya karena mikirin apa nih, nggak bahagia mungkin. Insya Allah hari ini kita temukan jawabannya di sini agar semua bisa sehat dan bahagia. Gitu. Oke, berarti moodnya baik ya, moodnya baik untuk ikut kelas hari ini. Sebelum mulai di sini, apakah sudah ada yang kenal dengan Ustazah Tria nih? Ustazah Tria nanti akan menemani kita 1 jam ke depan untuk belajar. Nah, semuanya pasti udah kenal dengan beliau lah ya. Hari ini, alhamdulillah kita diberi kesempatan langsung mendengarkan materi dan inspirasinya berkaitan dengan salah satu tema yang memang menjadi fokus kajian beliau di sini, tentang pernikahan. Itulah mengapa tema hari ini kita angkat sangat spesial ya. Ini Bunda Ani kenal dari IG, betul. Kebanyakan kenal dari IG ya, karena beliau itu juga aktif membuat konten-konten yang berkaitan dengan tema-tema pernikahan seperti itu. Mungkin nanti boleh bunda-bunda semua cek IG-nya dan boleh follow-follow juga agar lebih dekat ya. Alhamdulillah kesempatan hari ini sangat spesial karena beliau turun langsung bertemu dengan bunda-bunda semua. Oh, makanya ayo bunda-bunda yang belum on cam, yang bisa on cam, kita langsung bertemu dengan Ustazah Tria. Jika nanti ada kesempatan, boleh banget. Insya Allah kita akan buka sesi pertanyaan. Jadi siapkan pertanyaan juga yang selama ini sudah ditahan-tahan seperti itu. Tema hari ini, tema pagi hari ini sangat spesial, yaitu menjadi istri yang bahagia. Masya Allah. Di sini siapa yang ingin jadi istri bahagia atau selama ini sudah bahagia tapi tetap pengen ikut kelas. Nah, ini kan berarti ada dua nih. Ada yang sudah bahagia tapi tetap pengen ikut kelas, atau bahagia nggak ya selama ini gitu. Masih penasaran. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan bahagia, meskipun sedang tidak bahagia. Insya Allah kita akan menemukan jawabannya di sini ya. Karena Bunda Endah, suami sudah meninggal dunia dari Masya Allah Bunda. Apa ya Bunda, kita belajar di sini bersama-sama. Insya Allah akan tetap ada hikmah atau pelajaran yang bisa didapatkan hari ini. Begitu. Jadi memang peran menjadi istri itu adalah perjalanan yang cukup panjang ya. Jadi di sini kita akan cari tahu gimana tips and trick cara bahagia seperti itu. Baik, tanpa berlama-lama lagi ya, insya Allah Bunda Tria, Ustadzah Tria sudah di sini. Ustadzah Tria akan menemani kita 1 jam ke depan. Alhamdulillah sudah banyak yang on cam nih. Wah, semuanya pasti sudah pengen ketemu sama Ustadzah Tria.
Oke. Terima kasih Bunda yang sudah on cam, yang belum on cam semoga bisa on cam sepatnya atau jika sedang ada unsur boleh sambil menyimak saja ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja insya Allah Ustazah Tria sudah bergabung. Kita sapa pembicara webinar kita pada pagi hari ini, Ustazah Tria Miriza. Beliau ini merupakan muslimah planner yang menjalankan beberapa bisnis, ya, sekaligus juga menjalankan misi utamanya untuk berdakwah melalui beberapa platform. Seperti yang tadi Bunda sudah tahu, ada yang kenal lewat Instagram karena memang beliau konten kreator yang aktif di sosial media Instagram, dan juga uh, beliau seorang public speaker, ya, yang memang mungkin Bunda-Bunda sudah pernah bergabung kelasnya, dan dari zona wanita ini sendiri sudah pernah mengadakan kelas dengan beliau. Mungkin ada juga yang sudah pernah bertemu ya di sini dengan Ustadzah Tria. Kemudian beliau juga aktif mengisi program radio dan juga seorang penulis buku. Di sini, apakah Bunda ada yang sudah pernah bertemu dengan Ustadzah Tria atau ikut kelasnya nih, atau membeli bukunya, atau follow-follow Instagramnya? Boleh banget di-spill supaya Ustadzah Tria tahu nih, oh ternyata di sini udah banyak nih yang kenal dengan beliau, seperti itu. Oke. Oh ternyata Ustadzah Tria belum masuk ya. Sambil menunggu, boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar. Oh dari Bunda Vera baru pertama kali. Siap Bunda, insya Allah nanti bertemu langsung ya, boleh tanya-tanya langsung dengan Ustadzah Tria. Sedikit informasi untuk Bunda juga di sini, mungkin ada yang sudah tahu dan ada yang sudah mendaftar. Kalau di pekan depan, di bulan September, akan ada kelas dari persembahan dari program Zona Wanita, ya. Kita akan belajar tentang salah satu teknik yang saat ini tuh udah mulai digemari oleh siswa-siswa di luar sana. Mungkin kakak dan Bunda juga sudah pernah dengar, yaitu journaling. Jadi journaling itu sebagai salah satu alat untuk merilis emosi dan juga mendapatkan ketenangan jiwa nih. Gitu. Akan ada praktik langsung juga dengan ahlinya. Mungkin di sini kakak dan Bunda sudah pernah beberapa kali mengikuti webinarnya bersama Kak Almira. Ada yang ingat Kak Almira? Nah, Kak Almira di situ akan membersamai kita pada pekan depan untuk belajar praktik dan teknik cara journaling untuk merilis emosi dan juga mendapatkan ketenangan jiwa. Jadi sebagai perempuan kita pasti punya banyak emosi yang terpendam karena selain nggak berani menceritakan atau nggak punya teman untuk menceritakan. Nah, di sini ternyata ada teknik yaitu journaling sebagai cara untuk merilis emosi. Untuk info pendaftarannya boleh dicek di kolom komentar, atau kalau memang ingin info yang lebih lengkap boleh langsung chat admin untuk nanti masuk ke grup Zona Wanita dan akan di-share info selengkapnya di grup tersebut. Tapi untuk yang sudah masuk tidak perlu masuk lagi karena insya Allah grupnya dan informasinya akan sama. Boleh dicek di kolom komentar, nanti akan dibantu oleh admin untuk share link pendaftaran dan juga untuk share link grup. Mungkin kemungkinan di sini ada beberapa yang belum masuk grup, ada yang sudah masuk grup Zona Wanita dari lama, seperti itu. Bunda Asli Lestari baru pertama kali izin off cam. Tidak apa-apa Bunda, salam kenal Bunda Asli. Tidak apa-apa jika sedang ada unsur. Kemudian masih banyak yang baru pertama kali ya. Ternyata di sini ada Bunda Ira, ada Bunda Hasmiati dari Bintaro. Tidak apa-apa untuk yang baru pertama kali, salam kenal dari Rona. Insya Allah di sini kita sama-sama belajar. Ini untuk yang baru pertama kali, apakah sudah masuk grupnya atau belum? Karena
memang ada yang belum ya? Oke, yang belum boleh gabung di grupnya ya, karena insya Allah setiap pekan kami akan selalu mengadakan free webinar untuk Sister Villa tentunya. Karena di sini memang kita khusus akhwat ya, khusus wanita gitu. Kita di sini saling support satu sama lain seperti itu. Wah, ternyata banyak banget yang belum masuk grupnya ya. Ini grupnya grup zona wanita. Ada 1 sampai sekian dan insya Allah isi dan informasi yang disampaikan itu akan sama. Maka cukup join satu aja jika sudah masuk di zona wanita satu, tidak perlu masuk ke zona wanita yang lain. Link grupnya sudah di-share ke admin, boleh banget oleh ke admin, terima kasih. Boleh untuk sambil menunggu saja kita boleh coba gabung-gabung di grupnya. Bunda Vera, alhamdulillah sudah bergabung. Selamat datang, Bunda Vera, selamat bergabung. Insya Allah akan depan kita rutin ketemu ya, Bunda. Seperti itu. Bunda Santi sudah bergabung. Selamat datang, Bunda Santi. Selamat bergabung. Oke, alhamdulillah Ustazah Tria sudah bergabung di sini. Sudah pada nggak sabar, sudah pada banyak yang on cam juga di sini. Masya Allah, tabarakallah. Nanti boleh disapa-disapa ya Ustazah Tria, karena memang ini kesempatan yang cukup langka. Ustazah Tria hadir langsung di tengah kita hari ini untuk menemani 1 jam ke depan seperti itu. Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Ustazah Tria Meriza. Assalamualaikum Ustazah, apakah sudah terkoneksi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustazah. Suara Bagaimana saya terdengar kabarnya Ustazah jelas. hari ini? Alhamdulillah sehat. Walaupun beberapa Alhamdulillah. hari yang lalu saya hampir, aduh ini jangan sampai batal karena saya ada beberapa 2 hari ini batal ngisi karena Oh, ada sedang tidak enak gangguan badan atau gimana kesehatan. Ustazah? Iya, sepertinya kecapean ya. Oh Jadi iya, kode syukurlah. dari Allah untuk istirahat. Syukurlah Ustazah, semoga lekas sembuh. Di sini teman-teman tadi sudah dicek semangatnya. Insya Allah semuanya semangat untuk belajar hari ini bersama Ustazah. Oke, tanpa berlama-lama lagi Ustazah, eh, saya langsung serahkan ya karena teman-teman udah nggak sabar. Boleh untuk Ustazah langsung mengambil alih acara pada hari ini karena teman-teman udah sangat semangat. Kepada Ustazah Tria Meriza dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbis rohli sadari wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah, senang sekali saya pagi hari ini ya bisa bersama-sama dengan teman-teman semua dan nanti kita akan ngobrol ya seputar bagaimana sih menjadi seorang istri yang bahagia ya, bagaimana sih mengejar kebahagiaan lebih tepatnya begitu ya. Pastinya ya semua orang mendambakan untuk berbahagia pastinya. Tidak hanya seorang istri saja, tapi sebagai seorang hamba kita ingin bahagia, sebagai seorang istri kita pengen bahagia, sebagai seorang ibu kita pengen bahagia. Nah, di dalam Islam ya, di dalam Islam tentu berikan tuntunan bagaimana sih seseorang itu dia bisa bahagia gitu. Jadi mungkin selama ini kita mencari cara untuk bahagia itu menurut perasaan kita saja, menurut nafsu kita saja. Nah, tetapi di dalam Islam ternyata diberikan clue bagaimana kita itu bisa bahagia. Nah, kalau pengen mencari bahagia yang hakiki, pengen mencari bahagia yang
benar-benar sesuai dengan Islam, benar-benar sesuai dengan petunjuknya, ya tentu kita nanti akan lihat dalil-dalilnya seperti apa sih agar bisa bahagia. Saya izin share screen ya. Sudah terlihat layarnya? Sudah. Sudah ya. Lihat. Nah, Mbak Rona, saya punya waktu berapa lama ya ini? 1 jam atau 45 menit? Insya Allah nanti karena ada, jika dimungkinkan, ada Q&A nanti sampai 8.55 boleh Ustazah, nanti kita buka beberapa sesi jika ada yang ingin bertanya seperti itu. Ya. Ya, pertama kita akan memahami tujuan hidup. Kenapa penting sekali kita memahami tujuan hidup ya? Karena kita ini kan diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nggak ujuk-ujuk ya. Kita itu diciptakan pasti ada tujuan penciptaannya gitu. Seperti sebuah benda, misalnya handphone yang saya pegang di tangan saya ini. Kalau handphone ini pastinya kan ada yang menciptakan handphone ya. Nah, tentu saja handphone ini harus digunakan sesuai dengan tujuan penciptaannya gitu. Kalau dia tidak digunakan tidak sesuai dengan tujuan penciptaannya, maka dia akan rusak. Contohnya, handphone ini diciptakan untuk telepon, WhatsApp, mungkin foto-foto, browsing dan sebagainya. Tetapi ketika handphone ini digunakan tidak sesuai dengan tujuannya, misalnya handphonenya untuk ganjal pintu misalnya gitu ya, atau handphonenya untuk lempar binatang, lempar anjing lewat gitu misalnya, maka handphone ini akan rusak. Nah, begitu juga manusia. Manusia itu kalau dia mau bahagia, maka dia harus hidup sesuai dengan tujuan penciptaannya gitu. Tujuan penciptaan manusia itu apa gitu ya. Semua tujuan penciptaan manusia di dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia selain untuk apa? Beribadah kepadaku gitu ya. Maka kita harus jelas dulu nih tujuan hidup kita untuk apa gitu. Nah, selama ini ya kita mesti karena jauhnya kita dari Islam, kita berpikir bahagia, semua orang itu ingin bahagia ya. Bahagia itu seperti apa? Bahagia itu ketika ketika misalnya gadget baru, punya handphone baru, punya TV baru ya, punya atau misalnya bisa makan enak ya, makan di restoran yang paling enak, yang paling mahal, bahkan jauh sekali tempatnya gitu ya. Atau misalnya ketika kita punya mobil yang mewah, mobil keluaran terbaru, limited edition, kita ngerasa bahagia kalau kita punya itu. Atau ketika kita punya rumah mewah besar di atas bukit, punya kolam renang ya yang gemerlap. Ataupun kita bahagia, merasa bahagia ketika kita keliling dunia. Maka bahagia ini sebagian daripada kita merasa bahagia itu ketika bergelimpangan materi gitu ya. Ya, tolak ukur kita kan selama ini begitu ya, ketika kita punya, banyak uang, bisa apalagi sekarang sosial media bisa flexing, itu ngerasa itu tuh adalah kebahagiaan, maka itu terus yang dikejar seputar materi. Maka benarkah itu bahagia? Kalau misalnya materi itu, membawa kebahagiaan, mari kita buktikan ya. Kita lihat di Jepang ya, di Jepang itu pendapatan per kapita 36 juta per bulan, tapi apa yang terjadi di Jepang? Jepang itu tingkat bunuh dirinya itu 33.000 orang per tahun. Artinya uangnya banyak, 36 juta per bulan itu UMR. Kita aja ya kalau saya di Jogja itu UMR itu 1,8, berapa kali lipatnya loh, banyak banget dia kan 30 kali lipatnya. Tapi apa yang terjadi di Jepang? Banyak orang yang bunuh diri. Artinya, uang banyak tidak mesti membuat mereka bahagia. Buktinya apa? Mereka bunuh diri. Lalu di Korea apa? Di Korea juga beda-beda tipis, 30 juta per bulan UMR-nya. Mungkin sekarang lebih lagi ya, standar-standar 50 juta. Tapi apa yang terjadi di Korea? Di Korea itu ya kalau anak-anak itu 17 tahun, dia Sweet 17, hadiahnya itu apa? Operasi plastik. Nah, kalau operasi plastiknya gagal, mereka apalagi bunuh diri lagi. Coba, mereka terus mengejar karena di sana standar kebahagiaan mereka ketika mereka cantik. Jadi orang-orang Korea tuh ya teman-teman semuanya ya, aslinya mereka tuh mukanya nggak begini, aslinya mereka tuh mukanya tuh kotak.
Tapi mereka, kalau mereka dianggap jelek menurut urf mereka ya, menurut masyarakat mereka, maka mereka sulit untuk mencari pekerjaan. Maka mereka akan dikucilkan gitu. Apa standar kebahagiaan mereka adalah ketika mereka cantik ya, dagunya lancip, maka semuanya operasi plastik. Kalau operasi plastiknya gagal, mereka lagi-lagi bunuh diri. Bagaimana kalau kita lihat di Paris ya, di Perancis, di Amerika, di sana itu pendapatan per kapitanya 500-an juta. Tapi apa yang terjadi? 1 dari 5 orang depresi. Jadi sebagai negara tingkat stres tertinggi di dunia. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa ketika kita mendapatkan harta yang banyak, harta yang berlimpah, itu nggak bahagia. Kita aja yang ngomong karena kita belum di titik mungkin UMR-nya setinggi ini ya. Maka kita tadi lihat di negara-negara yang UMR-nya tinggi, artinya uangnya mereka banyak, mereka bisa jalan-jalan, mereka bisa beli mobil yang bagus kapanpun, beli gadget yang bagus kapanpun, tetapi apa? Tingkat stresnya tinggi, tingkat bunuh dirinya tinggi. Artinya apa? Mereka nggak bahagia. Kalau bahagia mereka nggak mungkin bunuh diri. Kalau bahagia mereka nggak mungkin ke psikiater. Nggak mungkin kalau buat tidur aja mereka harus minum obat tidur. Orang-orang yang bahagia itu dia senantiasa hidupnya sakinah, ya, tenang. Senantiasa, eee tidurnya juga mudah gitu, nggak butuh pakai obat tidur gitu ya. Maka ini mematahkan bahwa materi adalah satu-satunya tujuan orang untuk bahagia. Maka ketika kita sudah Indonesia ya. Bahagia itu apa sih? Kebahagiaan itu adalah pemaknaan akan sesuatu. Jadi sifatnya itu lebih long last, lebih lama gitu. Sedangkan kesenangan itu waktunya itu cuma dalam waktu yang singkat. Sudah dapat rasa kesenangan, nanti nanti dia akan hilang lagi, rasanya hampa. Jadi kesenangan itu kalau sudah dapat, dia nggak senang lagi, dia pengennya lebih lagi lebih lagi lebih lagi. Contohnya ya, misalnya kita belum pernah nih dapat uang 1 juta. Terus kita dikasih nih uang 1 juta sama suami kita misalnya gitu ya. Lalu kita pasti ngerasanya bahagia banget, senang banget, "Oh dapat uang 1 juta nih, belum pernah nerima uang 1 juta." Perasaannya pasti sangat senang. Tapi kalau misalnya besok dikasih lagi uang 1 juta, uang yang sama, rasa kadar senangnya itu tidak seperti senangnya yang pertama. Ya dia pengen, rasanya, lebih lagi agar rasa senangnya lebih lagi dari yang kemarin. Jadi pengennya 2 juta, 3 juta, terus terus terus. Makanya sampai-sampai dikatakan apa, kalau kita mengejar kesenangan, itu nggak akan ada habisnya. Kita dikasih gunung pun ya, suatu gunung yang besar, terus besoknya mau dikasih gunung lagi nggak akan senang. Pengennya 2 gunung, 3 gunung, 1 pulau, 2 pulau, nggak akan habis. Kalau mengejar kesenangan. Sampai kapan? Sampai badan kita dikubur dengan tanah, baru selesai. Itulah yang namanya kesenangan. Jadi kalau kita mencari kesenangan, itu akan hampa rasanya. Karena memang nggak akan kesenangan itu, dia akan berbanding mendapatkan satu rasa yang namanya sakinah tadi, yang namanya bahagia tadi, gitu. Karena dalilnya nggak demikian. Nah, lantas apa sih ya bahagia itu? Kita sebagai seorang Islam pastinya kita harus mencari dalilnya, dalil yang qat'i. Dari mana? Dari Al-Qur'an. Kita lihat di manual book-nya kita, yang Allah sudah kasih clue nih ya, Allah sudah kasih tunjuk. Bahagia itu dalam Quran surat Al-Ahqaf 13 dikatakan apa? Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian dia istiqomah, maka tidak akan ada rasa apa? Khawatir, dan tidak pula mereka merasa bersedih hati. Ini tuh jawabannya teman-teman kalau pengen bahagia. Apa? Kita nggak punya rasa khawatir, nggak punya rasa sedih. Teman-teman coba bayangkan kalau diri kita nggak punya rasa khawatir, ya, nggak punya rasa khawatir akan apapun gitu. Lalu juga nggak ada rasa sedih. Jawabannya apa? Tenang, ya nggak? Hidup nggak ada rasa khawatir loh, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa gelisah, nggak ada rasa itu. Terus juga tidak ada rasa bersedih hati, yang sedih hati artinya yang merusak ya, sedih yang sedih banget gitu ya, sedih yang merusak. Kalau sedih yang standar, artinya ketika ada saudara kita yang meninggal, terus kita merasa sedih itu wajar ya, tapi rasa sedih yang merusak, ya. Maka ketika kita tidak merasakan khawatir, tidak merasa sedih, itulah letak di mana kita, titiknya kita merasa bahagia. Titiknya kita merasa sakinah.
Maka jawabannya apa? Rasa bahagia itu. Ketika apa? Kita beriman, ya, tadi kan, lalu kita istiqomah. Singkatnya apa? Kalimatnya itu lebih sederhananya apa? Ketika kita menjalankan perintahnya Allah, lalu kita istiqomah, maka kita akan merasa bahagia. Nah, itu kata kuncinya itu. Lantas bagaimana ya kita ketika kita pengen menjadi seorang istri yang bahagia? Ya sudah, berarti ketika kita menjalankan perintah Allah sebagai seorang istri, lalu kita istiqomah, maka akan apa? Sakinah, maka akan bahagia. Bahagia itu ketika Allah ridho gitu. Ketika Allah ridho di dalam pernikahan kita, ketika Allah ridho kepada kita sebagai seorang istri, ketika Allah ridho kita sebagai seorang ibu, ketika Allah ridho suami kita menjadi seorang qawwam, pemimpin rumah tangga, menjadi seorang suami, maka di sanalah terletak nanti perasaan apa? Sakinah, tenang gitu rasanya, bahagia. Nah lantas, ketika kita pengen mencapai tadi ridhonya Allah ya, kita pengen tadi nggak ada rasa khawatir, tidak ada rasa bersedih hati, lantas apa yang kita lakukan? Menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya. Menjalankan kewajiban itu nggak bisa ya ujuk-ujuk kalau tanpa ilmu. Tentunya kita harus cari ilmunya apa saja. Kemarin saya ngisi di kajian ya beberapa waktu lalu ada yang bertanya, "Ustazah kalau, mau belajar memperbaiki diri itu saya tuh bingung harus dari mana?" Belajar tuh harus dari apa? Belajar tematik ini itu kayaknya tuh nggak ada yang masuk gitu. Nah sebagai seorang, hamba ya sekarang kita sebagai orang yang baru hijrah misalnya gitu, kita tuh harus mulai belajar tuh dari apa sih? Yang penting tuh yang mana sih? Kalau ditanya yang penting semuanya penting gitu ya. Tapi kalau ditanya urutannya ya yang pertama kita harus belajar dari pondasi ya. Kalau seperti kita membuat rumah ya tentunya kan pondasi duluan tuh ya baru bisa kita bangun ke atas ke atasnya. Maka pondasinya apa? Akidah, pemahaman akidah. Belajar kayak dari anak SD ya. Dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, mau kemana kita nanti. Karena akidah inilah yang menentukan kita mau mengerjakan kewajiban atau tidak. Kalau akidahnya nggak kuat, kita tahu kewajibannya, fikih-fikihnya, misalnya menutup aurat, kita tahu kewajiban sholat, nggak tahu akidahnya, kenapa kita harus melakukan itu, maka kita nggak mau ngelakuinnya. Maka sulit untuk istiqomah. Menjadi seorang istri juga demikian. Berat jadi seorang istri, iya berat. Kalau kita nggak tahu why kita melakukan, kenapa kita melakukan, kita sulit untuk istiqomah. Akhirnya sulit untuk bahagia. Ya. Maka belajar dulu dari pondasinya, dari akidah, lalu nanti belajar. Kalau kita sebagai seorang anak berarti kita belajar sebagai seorang hamba ya, pastinya kita belajar terkait dengan ibadah, belajar fikih ibadah. Ya, lalu sebagai seorang anak kita kewajiban apa? Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Lalu ya ketika kita menjadi seorang istri, kita harus belajar apa teman-teman? Fikih munakahat, fikih pernikahan. Teman-teman belajar ya, kalau pernikahan itu mau bahagia, otomatis kita harus tahu ilmunya gitu. Apa fikih pernikahan? Kitabnya itu nggak kitabnya tebel ya, tapi kalau teman-teman belajar itu paling 8 kali, 14 8 kali kalau ngebut ya, 14 kali pertemuan itu insya Allah sudah selesai satu satu kitab fikih pernikahan gitu, sudah bisa memahami. Nah belajar gitu. Jadi nggak mungkin teman-teman kita bisa bahagia, bisa tenang menjalankan suatu ujian, pernikahan ini kan ujian ya, ujian yang panjang ya gitu, tapi tanpa ilmu, nggak mungkin kan. Jadi sebenarnya juga saya ini nggak bisa ya menyampaikan, "Oh bahagia tuh tipsnya ini," kalau tanpa teman menjalankan, kalau tanpa teman-teman semuanya tuh belajar. Karena apa kuncinya menjalankan kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ya kewajibannya? Yang pertama fungsi dasar seorang muslimah apa? Ummu warabatil bait, sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Sebagai ibu aja itu penjelasannya tuh harusnya sudah satu PPT sendiri ya. Jadi seorang ibu tuh bukan hanya yang melahirkan saja gitu, tapi menjadi seorang ibu itu kita punya kewajiban menjaga anak kita, memastikan dia tidak masuk api neraka, memastikan makanannya thayyib, memastikan tontonannya baik, memastikan akidahnya baik ya sesuai dengan syariat Islam itu banyak banget dan butuh ilmu gitu. Jadi memang tugas ibu tuh nggak selesai-selesai, harusnya ya belajar juga gitu ya, kewajiban belajar. Bagaimana dia menjadi madrasah ula bagi anaknya kalau dia nggak belajar. Bagaimana dia mau menjadi seorang, partner suaminya ya, karena kita ini pada prinsipnya hubungan suami istri itu kan hubungan persahabatan ya.
Jadi pola hubungan suami istri itu pola hubungan sahabat. Jadi bukan seperti atasan bawahan, bukan, tapi sahabat. Sahabat itu seperti apa sih ya? Seperti coba kalau sahabat gimana sih? Ada yang mendengar ya, ada yang berbicara, ada yang mendengar, saling membantu gitu. Itu kan sahabat, pola sahabat. Nah, harusnya demikian. Lalu juga, tugas kita sebagai pengatur rumah tangga, artinya manajer rumah tangga yang memastikan kegiatan rumah tangga berjalan semestinya ya, walaupun misalnya kita ada pembantu ataupun yang membantu kita di rumah ya, tetapi kita memastikan pekerjaan rumah tangga selesai dengan baik. Lalu, kewajiban kita ya sebagai seorang muslimah tentunya menutup aurat dengan sempurna. Ini juga jawaban kalau misalnya kita merasa hidup kita, "Kenapa ya hidupku ujiannya terlalu berat?" Gitu. "Kenapa ya hatiku terlalu keras?" Nah, coba kita cek, jangan-jangan kita juga belum menutup aurat dengan sempurna. Karena dosa yang terus berjalan setiap hari membuat hati kita keras. Ya, jadi di dalam An-Nur 31 sudah diperintahkan bahwa kita harus menutup aurat kita kecuali apa? Muka dan telapak tangan. Ini kunci salah satu kunci juga untuk bahagia. Jadi nggak bisa Islam itu kayak prasmanan ya. Kita pengen bahagia menjadi seorang istri, terus tipsnya cuma hubungan suami istri saja. Nggak bisa gitu. Karena Islam itu kan ya kafah, harus keseluruhan. Jadi kalau kita mau bahagia ya kita harus menjalankan semua perintahnya Allah gitu. Selain nanti juga kalau di dalam rumah tangga hak dan kewajiban suami istri, kalau kita pengen bahagia menjadi seorang ibu, kita harus tahu, fikih parenting gitu ya. Nah, tetapi yang ini sebagai seorang hamba jangan dilalaikan gitu, jangan dikesampingkan. Kita sudah merasa istri solihah, taat sama suami, tapi auratnya terbuka, misalnya nggak nutup aurat, jadi ya dosanya kayak bertumpuk-tumpuk gitu. Maka sulit kita untuk mendapatkan ridhonya Allah, kebahagiaan. Maka, dimulai dari menutup aurat dengan sempurna. Bisa kita cek. Lalu juga terkait juga dengan ibadahnya kita ya, kita cek apakah ibadah kita sudah sesuai begitu ya. Lalu menjadi seorang, wanita yang sholihah. Ya kalau, wanita yang sholihah itu seperti yang kita ketahui bahwa sebaik-baiknya wanita ya adalah wanita yang sholihah. Nah, seperti apa sih wanita yang sholihah? Wanita yang sholihah dalam hadis riwayat Abu Daud dikatakan 3 ya. Yang pertama, apabila dia dipandang sama suaminya ya, dia menyenangkan. Lalu yang kedua, apabila dia diperintah dia taat. Lalu yang ketiga, ketika suaminya pergi dia bisa menjaga dirinya, bisa menjaga hartanya, harta suaminya dan bisa menjaga anak-anaknya. Maka clue yang pertama itu tadi, ya dia ketika dia dipandang sama suami menyenangkan, artinya juga bukan hanya secara fisik ya, nggak harus kita harus operasi hidung agar kita menyenangkan suami gitu. Tanya, suami suka warna yang kesukaannya apa? Bersih di depan suami. Tanya ya, karena yang menjadi standar itu matanya suami. Kadang-kadang kita nggak tahu loh warna kesukaan suaminya apa. Kita merasa ketika kita pakai baju warna kesukaan kita, otomatis suami kita suka. Ternyata enggak. Kan boleh dicek. Suaminya, "Papa sukanya aku warna apa ya sukanya?" Misalnya pakai warna pink gitu ya, maka pakai warna pink, walaupun kita sukanya warna biru gitu ya. Maka cantiklah di depan suami sesuai dengan mata suami. Pun juga pembawaan gitu, artinya apa, ketika diajak ngobrol itu nyambung gitu ya. Ya bagaimana sih agar kita enak dipandang. Mungkin selama ini kita, cuma mengejar bagaimana kita enak dipandang orang lain gitu, tapi sekarang coba kalau kalau mau menjadi seorang istri yang salehah bagaimana enak dipandang sama suami. Lalu yang kedua taat tadi. Memang saya tahu ya taat sama suami itu kadang-kadang berat ya. Kalau awal bulan mungkin mudah ya, tapi kalau akhir bulan itu sudah mulai masalah ekonomi morat-marit, banyak kurangnya misalnya. Nah, maka untuk taat sama suami itu sulit. Maka tadi kita balikan ke tujuan hidup kita. Kita itu melakukannya untuk apa? Untuk Allah gitu, untuk dapat ridhonya Allah. Ya sudahlah, saya taat sama suami karena Allah. Saya nurut sama suami karena Allah. Saya berhias untuk suami karena Allah. Saya menjaga anak saya karena Allah. Karena apa ya? Karena kita tahu nanti ujungnya ini nanti ya mau kemana kita. Ada dua pilihan, ada surga, ada neraka. Otomatis ketika kita mau mengajar surga, ya kita mengajar ridhonya Allah. Ini kalau 845 kayaknya materi saya ini belum selesai. Ya,
Lalu perlunya urgensi kita membangun visi misi keluarga. Nah, ini juga teman-teman sangat penting sekali. Kalau teman-teman misalnya belum punya visi misi, nah silakan ini silakan ya duduk bersama dengan suami ya, untuk membicarakan visi misi ini. Karena misi ataupun tujuan itu tuh penting sekali. Kalau enggak, ya visi misi ini kan seperti peta perjalanan ya, kita tuh mau kemana gitu. Kalau misalnya kita nggak punya arahnya, kita tuh kan pengennya ke surga. Kita mau berantem misalnya gitu, solusinya juga sulit kalau kita nggak punya visi tadi gitu. Suara saya kecil ya? Sekilas saya baca ini suaranya kecil, semoga, yang lain aman ya suaranya? Ya, maka penting sekali kita punya visi misi tadi sebagai peta perjalanan bahtera rumah tangga kita gitu. Artinya apa? Kita tuh kan pengennya ke surga, maka samakan visi istri pengen ke surga, visi suami juga pengen ke surga gitu. Jadi ketika kita misalnya harus berantem, harus berbeda pendapat, maka kita bisa duduk bareng dan kita ngobrol sama suami. "Pah, ini maunya gimana sih? Kita kan pengennya ke surga ya. Nah, kalau kita pengennya ke surga bareng-bareng, ya kita harus benahi dong pola komunikasi kita, misalnya gitu ya. Kalau kita pengen ke surga bareng-bareng, ayo dong kita sama-sama bangun, sholat malam. Kalau kita pengen ke surga bareng-bareng, ayo dong kita sama-sama dong mendidik anak kita, gitu. Maka visi ini penting. Kalau suami istri masih sering berantem, maka bisa dipastikan visi misinya tuh nggak sama, standarnya nggak sama. Biasanya kalau istrinya udah ngaji, suaminya belum atau sebaliknya, itu berantem terus. Karena apa? Lain gitu. Istrinya pengen masukin anaknya sekolah Islam, suaminya pengen internasional misalnya, situ aja udah beda gitu ya. Atau, istrinya pengen pola pola mendidik anaknya dengan pola Islam gitu, suaminya juga beda gitu, itu jadi berantem gitu. Maka ya itu tadi, samakan, duduk bareng ya, walaupun pernikahan kita sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, nggak apa-apa, nggak ada yang telat. Ayo kita duduk bareng, kita tentukan yuk visi misi kita. Kayaknya selama ini kita tuh berantem terus deh. Kayaknya memang tujuan kita tuh berbeda. Maka duduk bareng pilotok ya kalau kita bicara sekarang ya, untuk apa, kita nyamain itu tadi. Lalu ketika kita punya visi misi keluarga ya, tentunya itu akan meningkatkan sense of belonging terhadap keluarga. Artinya apa? Kita tuh nggak mau cuma di dunia saja bersama-sama. Kalau kita ngomong sama anak misalnya ya, anak kita ingatkan sholat, kita ingatkan dia menutup aurat, terus dia tidak mau ngelakuin, kita bilang sama anak kita, "Bunda tuh nggak mau, Kak," gitu, "kalau kita tuh cuma kumpulnya di dunia saja. Saking sayangnya Bunda itu sama kamu, Bunda tuh pengen nanti kita sama-samanya di surga lagi. Jadi ayo yuk kita mulai sholat, ayo yuk kita mulai perbaikin, auratnya." Begitu juga sama suami. Suami kalau dia punya visi misi, dia nggak akan, "Saya nggak mau anak saya masuk neraka, saya nggak mau istri saya masuk neraka. Saya pengen istri saya menutup aurat dengan baik, karena saya nggak mau istri saya tuh saya cuma ketemu di dunia saja." Gitu. Jadi punya apa? Sense of belonging, karena visinya apa? Surga, visinya tuh jauh, gitu ya. Lalu apa? Meminimalisir konflik ketika kita punya visi, ya. Punya visi, tentunya ketika tadi kita pengennya apa, kita pengennya solusi. Kalau kita tuh mengejar solusi, maka kita nggak mau berantemnya itu lama-lama. Karena kita pengen cari segera solusinya apa. Karena kita pengen ngerasa apa, sakinah gitu. Tapi kalau enggak punya visi, enggak jelas rumah tangganya ini mau kemana, ya sedikit senggol bacok gitu ya. Rumah tangga nih dianggap apa, UGD, unit gawat darurat. Dikit-dikit darurat, dikit-dikit darurat gitu. Kita nggak bisa melevelkan masalah mana yang dia itu harus kita respon dengan perceraian, mana masalah yang direspon ya sudah biasa aja dengan komunikasi aja. Karena apa? Nggak punya visi. Rumah tangga tuh ya itu UGD, dikit-dikit berantem, dikit-dikit darurat. Belajarlah untuk melevelkan masalah. Kalau masalahnya levelnya kecil, artinya misalnya suaminya cuma lupa anniversary, suaminya mungkin, agak cuek sedikit, suaminya mungkin ngomongnya agak tinggi sedikit, udah itu levelnya kan di bawah. Artinya ketika level, masalah itu di bawah, ya responnya juga biasa saja.
Ya mengingatkan. Responnya apa? Cari waktu pillow talk untuk bilang, "Ayah, aku tuh pengen banget lah kalau setiap misalnya kalau pulang ya ke rumah itu 5 menit aja dengerin dong aku cerita," dan sebagainya gitu ya. Kita tahu melevelkan masalah. Nah, level mana masalah yang tinggi yang harus kita respon dengan serius? Misalnya yang sudah dosa besar, suami berzina, suami KDRT, suami minuman keras, hammer, membunuh, perbuatan riba. Nah, itu ya misalnya. Nah, kalau yang sudah besar, dosa besar, barulah kita fokus karena itu sudah mengganggu visi misi ke surga nih gitu ya. Barulah kita respon mungkin seperti apa langkah-langkahnya ataupun langkah terakhirnya perpisahan. Nah, itu Eee, dengan kita bisa melevelkan masalah seperti itu, ya jadi kita bisa apa, minimalisir konflik tadi. Masalah yang kecil ya, nggak langsung berantem besar gitu, karena kita punya visi tadi. Lalu juga tentunya sebagai panduan membuat keputusan, ya. Jadi kita tahu nih masalahnya berat nggak, masalahnya ini jangan sampai mengganggu rumah tangga kita tuh sampai nggak jadi nih kita masuk surga nih, gitu ya. Tapi kalau masalahnya cuman kecil-kecil, nggak mengganggu lah perjalanan kita sama-sama ke surga, ya maka itu masih bisa dibicarakan. Sebagai panduan kita membuat keputusan. Kita tahu nih masalah yang besar, masalah yang urgent, ya itu tadi, mana yang mengganggu visi misi keluarga. Jadi visi misi ini sangat penting. Banyak sekali rumah tangga yang nggak punya visi misi karena pernikahannya cuma dimulai dari ya aku cinta kamu, kamu cinta aku, ya sudah kita menikah ya, lalu kita berkeluarga, kita punya anak, udah nggak punya visi misi hidup itu, maaf ya, seperti binatang gitu. Seperti binatang tuh artinya apa? Cuma makan, tidur, cari uang, senang-senang, makan, tidur, cari uang, gitu aja gitu. Nggak ada visi misi ke depannya, nggak ada berpikir bahwa nanti kehidupan ini akan berakhir, bahwa nanti akan ada surga neraka gitu. Bagaimana nih kita sama-sama? Kita sama-sama, eee eee, di dalam satu kapal ini, suami kita menjadi nahkoda, kita mau sampai ke sana nggak? Kita nolongin nggak suami kita? Atau kita ngeberat-beratin kapal ini sehingga kita nggak jadi masuk ke surga? Nah, itu pentingnya visi misi. Maka harus belajar gitu. Anak pun juga demikian ya, kita tularkan visi misi kita agar anak kita juga paham. Ya, ini juga memahami hak dan kewajiban ini karena waktunya singkat ya, jadi kayaknya saya agak ngebut, nanti mungkin kita ada di, sesi tanya jawab ya. Memahami hak dan kewajiban suami istri. Ini juga ya harus, belajar tidak hanya istri saja, suami juga penting sekali biasanya terkait dengan nafkah itu suka, bermasalah dalam pernikahan. Saya punya buku, saya nulis buku judulnya Karena Menikah Untuk Bahagia ya. Jadi di dalam buku itu ada 10 15 kasus, masalah rumah tangga yang sering sekali ditemui. Misalnya kayak hubungan menantu mertua, nafkah yang kurang, lalu suami KDRT, pernikahan jarak jauh, pola komunikasi yang sulit ya, terus itu, ada wanita kedua, ada terkait dengan poligami juga dan 15 semuanya. Dan itu sudah saya rangkum ya, sudah saya rangkum lalu dengan jawaban islaminya. Artinya teman-teman nggak sulit mencari di kitab-kitab lagi ya ketika Anda menemui kasus tersebut, langsung saya jawab di sana. Nah, kebanyakan ya masalah rumah tangga itu tidak memahami hak dan kewajiban. Sebenarnya solusi klasik di dalam rumah tangga itu cuma satu, teman-teman semua. Apabila kedua orang ini ataupun pasangan ataupun suami istri ini menjalankan kewajiban, maka otomatis pasangannya mendapatkan hak. Maka jawabannya apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangganya akan bahagia. Ketika apa? Semuanya menjalankan kewajiban. Otomatis keduanya pun juga mendapatkan hak. Ketika itu terpenuhi, maka rumah tangganya seimbang, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kebanyakan kita itu nggak tahu kewajibannya apa, kita nggak paham hak kita tuh apa gitu. Seorang istri merasa ketika dia sudah bekerja, ya sudahlah nggak dinafkahi nggak apa-apa. Seorang suami juga merasa ketika istrinya, oh istriku udah kaya, duitnya udah banyak, nggak perlu dinafkahin lagi, begitu ya. Nggak perlu dinafkahin lagi. Akhirnya apa? Tidak menjalankan kewajibannya. Jadinya kalau kita nggak menjalankan sesuai dengan perintah Allah apa? Ya nggak bahagia, nggak sakinah mawaddah warahmah.
Seorang suami misalnya ngerasa tadi uang nafkah itu cuma buat anak saja. Jadi seorang istrinya harus harus ngejar mencari uang sendiri untuk kebutuhan dia, skincare dia, bedak dia gitu ya. Akhirnya apa? Dia tidak bisa menjalankan peran dia secara maksimal karena sudah lelah di rumah. Dia tidak bisa menjalankan perannya sebagai seorang ibu karena sudah lelah, belajar pun juga nggak sempat gitu. Gimana mau sakinah coba, ya kan gitu. Karena ya tadi, karena nggak paham tadi gitu ya. Dia belajar terkait dengan hak dan kewajiban suami istri. Saya sangat menyarankan ya, kalau kita para perempuan belajar, tularkan juga sama suami. Karena kayaknya percuma, pernikahan itu kan berdua ya, berpasangan. Kalau kita belajar sendiri, suami nggak paham juga akan ribut terus, berantem terus karena berbeda pendapat ya. Jadi rayu suaminya, saya yakin di sini punya teknik masing-masing untuk merayu suaminya agar mau belajar juga, apalagi terkait dengan fikih pernikahan ini ya. Memahami, hak dan kewajiban. Saya agak, cepetin ya, skip ya, gitu. Hak dan kewajiban suami istri, ya tadi ini juga saya sudah sampaikan juga hubungan antara suami istri itu seperti pola partner ya, pola sahabat, pemimpin dan yang dipimpin dalam membuat kebijakan. Jadi dalam rumah tangga itu teman-teman ya, suami itu kan qawwam, pemimpin, tetapi tidak bersifat otoriter. Artinya keputusan udah jelas di dia gitu, artinya, kita nggak bisa ngomong apa-apa, enggak. Jadi pola sahabat itu perempuan ataupun, seorang istri dia punya kesempatan untuk apa, untuk memberikan pendapat, misal ya kita kita berbicara tentang sekolah anak deh biasanya gitu ya, suami istri mau belajar di mana. Ya suami itu memutuskan tetapi sang istri boleh memberikan pendapatnya A, B, C, D ya, ataupun misalnya terkait dengan tempat tinggal biasanya, seorang istri pengennya sendirian, berdua saja dengan suami, suaminya mungkin mau ngajak ibunya, artinya istrinya harus satu rumah dengan menantunya. Nah, itu kan juga harus dibicarakan. Nah, maka silakan nanti berbicara, ada area diskusi di sana. Nah, ujungnya iya seorang suami, seorang pemimpin ya, dia yang memutuskan. Tapi setelah apa tadi diskusi panjang dengan, istri, maka pola hubungannya begitu komunikasinya. Walaupun suami seorang pemimpin tadi, ya seorang pemimpin kan juga mendengarkan ya, nggak otoriter hanya dia saja yang Eee, mutlak gitu memimpin ataupun, memberikan keputusan tanpa mendengarkan istrinya gitu. Nah, seorang suami itu harusnya demikian. Maka silakan kita lihat bagaimana rumah tangga kita apakah sudah sesuai ya. Lalu hubungan antara suami istri juga sebagai kepala dan pengatur dalam mengelola kehidupan rumah tangga. Jadi suami itu sebagai kepalanya, ya istri itu sebagai manajernya dalam rumah tangga. Artinya kalau manajer memastikan ya, yang tadi sudah didiskusikan sama suami, seperti apa pengelolaan rumah tangga dilakukan dengan baik. Ini kewajiban suami ya, perlakuan baik, perlakuan adil kalau istrinya lebih daripada satu ya, lalu, juga terkait dengan nafkah. Ini juga sekilas ya, tidak memarahi istri, tidak menjelek-jelekan, tidak memukul ya, kemarin kasus KDRT yang heboh ya, tidak memukul walaupun ya di dalam Islam boleh memukul seorang istri, tapi, jangan disalahartikan memukul itu setelah step-step yang banyak dan ketika istri itu juga nusyus gitu ya. Maka yang pertama dilakukan apa? Suami mengingatkan istri dulu, menasehatinya. Sebelumnya, jauh sebelumnya suami itu juga punya kewajiban mendidik istrinya. Suami itu sudah mendidik istrinya belum? Gitu. Didik dulu. Terus kalau istrinya salah, diingetin dulu. Lalu kalau istrinya itu masih juga misalnya ya nggak taat, maka boleh dia untuk memisahkan tempat tidur sama istrinya. Lalu sembari juga terus mendidik istrinya, mengingatkan istrinya. Nah, lalu kalau misalnya semua upaya sudah dilakukan, boleh seorang suami itu memukul, tapi jangan dibayangkan memukul kayak smackdown gitu ya, gitu. Memukul tuh sampai ditanya oleh para ulama, "Mukul tuh pakai apa sih? Memukul yang tidak menyakitkan." Sampai-sampai dikatakan pakai itu loh, teman-teman tahu padi ataupun, jerami ya, jerami itu kan nggak sakit kan, jadi kumpulkan 3 jerami lalu untuk memukul itu kan nggak sakit, malah geli ya. Jadi sampai yang nggak menyakitkan tuh kayak gitu, gitu. Ya, tapi, Rasulullah sebagai panutan kita, sebagai tuntunan kita, Rasulullah tuh nggak pernah memukul istrinya, maka sebaiknya tidak memukul, gitu ya.
perempuan ini kan lunak ya, pakai perasaan. Kalau diperlakukan dengan keras tuh malah nggak bisa gitu. Lalu apalagi bersikap lembut, tidak memberi hukuman yang keras, tidak mendiamkan istri. Nah, ini juga perlakuan yang seharusnya dilakukan oleh seorang laki-laki. Nah, kewajiban istri sama dengan haknya suami juga ya. Para laki itu pemimpin bagi para wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian wanita. Dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Wanita yang solihah adalah wanita yang taat kepada Allah dan memelihara diri sewaktu suaminya tidak ada. Ya, tadi yang seperti saya sudah sampaikan. Ya, taat sama suami, memang saya tahu taat itu sulit, makanya hadiahnya surga. Makanya minta kepada Allah, ya Allah, ya Rob, lembutkanlah hati kami, ya Allah, ya. Lembutkan hati kami sehingga kami itu bisa taat sama suami. Lembutkan hati kami sehingga kami itu bisa melakukan ibadah. Lembutkan hati kami, sabarkan, berikan sabar yang kuat sehingga kami bisa menjadi seorang ibu yang sabar. Kan gitu ya. Kita minta kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik hati kita. Kadang-kadang di waktu yang sulit, ketika ada masalah yang berat, ya buka sajadah, nangis nangis, ya sholat malam nangis, minta sama Allah, "Ya Allah kuatkan, ya Allah mudahkan ya Allah," gitu. Selagi tadi ya, masalah-masalahnya bukan masalah yang berat ya, masalah yang berat. Jadi bersabar itu teman-teman bukan bersabar atas apapun, misalnya kita sampai di KDRT kita diam saja karena kita bersabar, bukan. Sabar itu tetap berikhtiar, tetapi sesuai dengan syariatnya Allah. Tetap bergerak, tetap merespon sesuai dengan syariatnya Allah. Gitu ya. Ini kewajiban istri sama dengan hak suami ya, melayani, meminta izin pada suami ya, teman-teman kalau keluar rumah harus minta izin sama suami, tapi, silakan ya nanti didiskusikan izin seperti apa. Jadi izin itu ada 2 ya, ada izin yang suaminya minta, "Kamu setiap satu langkah keluar rumah harus izin." Maka kalau suaminya udah bilang kayak gitu, berarti satu langkah kita harus izin. Tapi ada suami yang izinnya bersifat umum gitu ya. Kamu nggak apa-apa kalau misalnya kegiatan sehari-hari tidak perlu izin, misalnya antara anak sekolah, ke pasar, ke pengajian yang itu, jadwalnya sudah rutin ya, misalnya halakoh gitu ya, ke kantor ya kalau misalnya jadwalnya sudah rutin, maka itu nggak perlu izin gitu. Misalnya ya suaminya, kita punya kesepakatan demikian, izinnya untuk sesuatu yang di luar rutinitas saja misalnya, maka silakan teman-teman diskusi. Karena ini kewajiban kita minta izin, kita harus pastikan, izin saya ini bersifat yang mana? Boleh yang umum atau setiap satu langkah keluar rumah harus izin? Kalau suaminya bilang, "Enggak, setiap satu langkah kamu harus izin, keluar rumah harus izin," maka lakukan, kalau enggak dosa, ya gitu. Izin itu sebelum lakukan ya, jangan izin itu kalau udah sampai, ya tiba-tiba udah sampai mall baru, "Ayah aku udah di mall," itu bukan izin namanya ya. Lalu memelihara diri saat suami tidak ada di rumah, tidak memasukkan orang, ke rumah tanpa izin, taat pada suami dan menjaga anak dan, rumah. Nah, menjaga anak ini banyak ya, mungkin butuh sesi sendiri terkait menjadi peran sebagai seorang ibu. Saya kasih clue sedikit ya, kalau mau menjadi seorang ibu itu kita harus paham, fadilahnya, karena kalau enggak sulit untuk bersabar. Fadilah amal-amal perbuatan yang kita lakukan. Misal ya, ketika kita menyusui ya, menyusui itu kan sakit ya, sakit, lama, lelah gitu. Kalau kita nggak paham fadilahnya, sulit sekali untuk istiqomah. Tapi kalau kita paham, ketika kita menyusui, menyusui anak itu ya, satu tetes air susu yang kita susukan kepada anak kita, maka satu tetes itu bernilai satu pahala kebaikan. Kalau kita paham betul terkait itu ya, wah, aku nih nyusuin anakku satu tetes itu berpahala loh, satu pahala kebaikan. Apalagi 2 tetes, apalagi berliter-liter, berember-ember gitu. Jadi ketika kita tahu fadilahnya, maka ya Allah gitu kan, pahalanya sangat besar. Jadi kita seneng ngelakuinnya gitu, kita ikhlas ngelakuinnya. Atau misalnya apalagi, kita harus memandikan anak kita harus misalnya nyuapin anak kita, menggantikan bajunya gitu ya. Ini akan menjadi tantangan ya kalau anaknya anaknya masih balita yang aktif ya, kalau anak yang udah besar kan kita udah ngerasa nggak sulit lagi ya, tapi kalau yang aktif itu perjuangan loh, ya kan. Kalau kita tahu pahalanya seperti pahala jihad loh. Ya saya itu masih punya anak balita, umur 3 tahun. Mandiin anak saya itu harus komprominya sangat sulit sekali. Ngejarnya itu dia sampai naik-naik dulu, ya gitu. Itu kan bikin emosi ya, apalagi kita kalau buru-buru gitu ya, itu kan bikin kita nggak sabar. Tapi ketika kita memahami bahwa, oh
memang gantiin baju anak, kita ngajar anak, ya itu seperti pahala jihad gitu. Kita nyisirin dia mendapat pahala yang terbaik. Belum tentu loh kita mendapatkan pahala yang terbaik itu dengan mudah. Mungkin pagi hari ini kita di majelis ilmu ini belum tentu juga kita dapat pahala. Mungkin tadi niat kita kurang lurus, mungkin gitu ya. Tapi ketika kita menyusuin anak kita, gantiin bajunya, nyuapin dia, nidurin dia dengan semua kelelahan, dengan semua air mata, kita paham fadilahnya, maka kita tahu, oh itu pahalanya besar, maka kita menjalannya juga lebih mudah. Nah, lagi-lagi kita memahami fadilahnya dengan apa? Dengan ilmu, dengan belajar. Jadi memang ya, ketika kita belajar Islam, memahami untuk apa kita hidup, itu menjadikan kita itu lurus tujuannya. Jadi kita pengennya dapat ridho Allah, jadinya tenang gitu, sakinah gitu. Walaupun cobaannya banyak, ujiannya banyak. Karena kan memang esensinya teman-teman ya, hidup ini kan isinya ujian ya gitu. Hidup ini kan nggak ada yang nggak diuji. Kita nggak bisa meminta kepada Allah, ya Allah jangan uji aku, itu nggak mungkin. Karena memang Allah katakan, ketika kamu mengatakan kamu beriman, maka akan aku berikan ujian. Untuk apa? Ngetes keimanan kita. Maka yang kita minta tuh apa? Ya Allah, mudahkan aku ya Allah untuk apa? Mencari ilmu sehingga aku bisa menjawab semua ujian-ujianmu. Sehingga ujian-ujian ini terasa ringan. Ujian rumah tangga terasa ringan. Ujian menjadi seorang ibu terasa ringan. Ujian menjadi seorang menantu terasa ringan. Karena kita punya ilmunya. Teman-teman bayangkan ya, kita masuk dalam ruang ujian, teman-teman pasti ya bisa ingat dulu kita ujian SD, SMP, SMA, ujian kuliah, tesis, skripsi misalnya gitu ya. Gimana rasanya kita masuk dalam ruang ujian tapi nggak belajar? Gimana rasanya? Pasti gelisah kan? Gelisah, nggak tenang, sakinah nggak di dalam ruangannya? Enggak, ya kan gitu. Itu juga pernikahan teman-teman. Begitu juga kita menjadi seorang ibu. Kalau kita nggak punya ilmunya, gelisah jalaninnya. Bahagia kan? Enggak, karena nggak punya ilmunya. Maka kuncinya kalau mau bahagia, belajar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, gitu ya. Ini yang terakhir ya, pesan dari saya, jadilah wanita solihah, sehidup sesurga hingga jannah. Ya. Jadi wanita yang solihah tadi saya tahu itu berat, tapi kalau kita mengejar kebahagiaan, insya Allah ketika kita bahagia di dunia teman-teman ya, kita bahagia menjadi seorang istri, kunci bahagia menjadi seorang ibu itu harus bahagia menjadi seorang istri. Menjadi bahagia seorang istri, kita harus bisa menjalankan peran kita sebagai seorang hamba. Jadi kita ibadahnya, hubungan kita kepada Allah itu baik, maka kita bisa bahagia menjadi seorang istri. Kita bahagia menjadi seorang istri, maka kita bisa waras menjadi seorang ibu. Makanya PR ya, bahkan sebagian dari ulama itu mengatakan jangan beranak dulu ya kalau hubungan kamu dengan suamimu tuh belum selesai. Ya, tapi nggak jangan jadiin konsep, nggak mau punya anak karena hubungan, enggak gitu. Tapi kita artinya apa? Mengejar apa? Kebahagiaan kita menjadi seorang istri. Benahi rumah tangganya agar apa? Kita bisa mengurus anak kita bisa mendidik anak kita. Maka kejar itu tadi. Sekarang balik mindsetnya, kalau kemarin kita mengejar kebahagiaan karena materi, ya, karena sesuatu mengejar perasaan. Nah sekarang kita balikin, kita mengejar kebahagiaan ketika kita menjalankan semua perintahnya Allah. Ketika kita taat kepada Allah, maka insya Allah kita bisa menjadi seorang istri yang bahagia. Nah ini ketika kita menjalankan tadi ya, sesuai dengan syariat Allah, selain kita bahagia tentunya, maka yang pertama kita akan diberikan jalan keluar dari setiap masalah. Yakinlah teman-teman, ketika kita punya masalah yang besar, kembalilah kepada Allah. Karena jawabannya ini, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Kita kalau ketika punya masalah, kita nyarinya orang ya kan, kita carinya manusia. Maka kebalik, ketika kita punya masalah, masalah apapun itu balik ke Allah. Apa? Takwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintahnya Allah. Kita introspeksi, oh mungkin selama ini kayaknya aku banyak masalah, masalah hidupku, mungkin aku melakukan dosa yang banyak. Mungkin aku masih makan riba, mungkin ibadahku kurang taat, mungkin auratku masih terbuka gitu ya. Atau yang kalau belum menikah mungkin masih pacaran, maka benahi itu, perbaikin. Cek dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan. Lalu apa? Taubatan nasuha. Karena kalau dosa besar, dosa habair ya, dosa yang besar itu bisa kalau kita mau memperbaikinya dengan taubatan nasuha.
Lalu ketika kita tadi ya takwa, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki itu teman-teman bukan hanya uang yang banyak ya. Rezeki itu apa? Teman yang baik, mertua yang baik, suami yang pengertian, anak yang solihah, ya gitu. Itu rezeki. Tidak hanya tadi uang tadi. Lalu ketika kita takwa dipermudah urusan dan dihapus dosa-dosanya. Bayangkan teman-teman, ya ketika kita takwa tadi diberikan jalan keluar sama Allah, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dimudahkan semua urusannya, dihapus semua dosa-dosanya. Tidak Allah biarkan kita punya rasa khawatir, tidak Allah biarkan kita punya rasa sedih. Ini apa nih artinya? Bahagia, sakinah, tenang gitu. Walaupun ujiannya terus datang. Karena nggak mungkin kita tidak punya ujian. Karena hidup di dunia itu ujian. Untuk apa? Untuk melihat kita sabar. Kita di dunia ini ujian untuk melihat kan seberapa banyak sabar kita, seberapa besar sabar kita. Karena nanti ketika kita masuk surga, teman-teman ya, teman-teman bayangkan, kita masuk surga, itu kan kita di welcome gitu ya, disambut oleh malaikat. Malaikat apa? Di dalam surga, di surga ya, malaikat membuka pintu surga ketika kita masuk, apa yang dikatakan oleh malaikat? Ahlan wa sahlan, selamat atas kesabaranmu di dunia. Ahlan wa sahlan, selamat atas kesabaranmu di dunia menjadi seorang istri. Ahlan wa sahlan, selamat kesabaranmu di dunia menjadi seorang ibu. Ahlan wa sahlan, selamat atas kesabaranmu di dunia menjadi seorang menantu, menjadi seorang teman, gitu ya. Jadi seorang istri. Nah, itu jawabannya tadi. Maka memang di dunia ini adalah ujian. Kuncinya kita belajar sehingga kita tadi bisa menjalankan peran-peran kita, dan ketika kita menjalankan peran kita sesuai dengan syariatnya Allah, maka di sanalah rasa bahagia itu datang ketika Allah ridho ya. Barakallah teman-teman, mungkin saya akhiri dulu karena saya sudah di banyak korupsi waktu ya. Mungkin nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Saya kembalikan dulu ke moderator. Jazakallah khair, barakallah, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Keren banget ya bahasan kita pagi hari ini. Meskipun tadi kata Ustazah Tria dipercepat, tapi Alhamdulillah tetap banyak sekali insight yang kita dapatkan. Kalau gitu, untuk memaksimalkan materi hari ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Tria, kita akan buka sesi open Q&A. Yang ingin bertanya boleh banget raise hand ya Bunda, bisa langsung tanya ke Ustazah Tria dan nanti akan langsung dijawab seperti itu. Di sini yang bertanya boleh raise hand, nanti akan dibantu untuk dinyalakan audionya seperti itu. Adakah yang ingin bertanya, kakak dan bunda? Karena pasti ya sebagai seorang istri tadi kita ingin memberikan yang optimal bagi keluarga, namun tetap ingin merawat kebahagiaan milik kita sendiri gitu. Atau yuk yang mau bertanya boleh juga di kolom chat. Yuk, ini tadi udah ada pertanyaan nih dari sebentar, kita cek dulu tadi ada yang tanya. Oh ini dari Bunda Yuli dari Garut. Ustazah, saya izin bacakan pertanyaan dari Bunda Yuli ya Ustazah. Jadi Bunda Yuli ini single parent, korban perselingkuhan dan KDRT psikis. Beliau minta kiat-kiat bekal untuk membina rumah tangga yang samawa sehingga tidak ada hal yang terulang seperti itu. Ustazah. Mohon jawabannya Ustazah. Ya, Masya Allah ya, Bunda Yuli. Allah berikan ujian ya. Jadi kalau teman-teman memahami bab kodok kodar, bahwa ada area yang di luar kuasa kita. Jadi manusia itu kan ada dua area ya. Ada area yang kita kuasai, ada area yang di luar kuasa kita.
Kalau area yang di luar kuasa kita itu adalah area takdir, area qadanya Allah. Seperti apa takdir itu? Takdir itu ada yang nizamul wujud, yaitu seperti kalau misalnya Allah ciptakan kita, hidung kita bentuknya seperti apa, muka kita, suara kita, tinggi badan kita dilahirkan dari mana, kapan kita meninggal. Nah, itu qadanya Allah terkait dengan nizamul wujud. Lalu ada takdir juga yang dia itu terkait dengan manusia, tapi kita nggak bisa nolak. Artinya yang ngelakuin itu manusia. Misalnya kita disakiti sama orang, suami kita KDRT, suami kita memilih wanita lain gitu ya, ataupun perlakuan orang lain yang itu kita nggak bisa intervensi, yang kita nggak bisa tolak gitu. Nah itu adalah takdir. Maka kata ulama apa? Ketika takdir itu terjadi kan kita nggak memilih ya kan? Kita nggak memilih kan suami kita KDRT, suami kita selingkuh kita nggak memilih. Ya. Kita kan pengennya sakinah mawaddah warahmah ya. Tapi ketika itu terjadi, yang pertama pahami itu sebagai qadanya Allah. Apa? Takdirnya Allah kepada kita. Terima. Takdirnya ya yang diterima, bukan perlakuannya yang diterima, takdirnya. Maka terima, oh ya itu takdirku. Lalu yang kedua apa? Nah, levelkan takdir yang terjadi itu tadi seperti apa, ya. Makanya tadi yang saya bilang belajarlah untuk melevelkan permasalahan di dalam rumah tangga. Mana masalah yang level ringan, ya kalau kita misalnya ada range tuh 1, 2, 3 sampai 10. Mana yang level 1? Misalnya level 1 lupa anniversary gitu ya. Misalnya pulangnya agak telat sedikit gitu. Nah, itu mungkin atau misalnya sikat gigi tapi air kerannya dihidupin, lupa naruh handuk, narik baju ya itu ditarik dari bawah terus jatuh lah semua itu kan level bawah. Level 2 mana? Level 3 mana yang masih kita kompensasi? Nah, level yang parah misalnya 9, 10 KDRT ya misalnya berzina, berselingkuh, khamar tadi saya bilang riba gitu ya. Nah, itu level yang parah. Maka level yang parah boleh kalau kita mau bersabar tetapi tetap mendidik ya. Jadi jangan sampai kita itu, apa ya, ketika kita bertahan, ya itu membahayakan. Artinya membahayakan diri kita, membahayakan anak kita. Nah, ketika kita melihat itu sudah bahaya, boleh kita escape plan gitu. Mencari, solusi terakhir yaitu bercerai ataupun berpisah. Nah, Bunda Yuli tadi sudah melakukan itu ya, semoga Allah mudahkan ya untuk move on. Nah, lalu lantas bagaimana nih mencari tentunya ya kita jangan trauma, artinya pernikahan itu kan setengah daripada agama. Kita bisa taat sama suami, banyak ibadah-ibadah yang kita bisa lakukan guna untuk kita mengejar surga tadi. Maka yang pertama ya, benahi diri dulu jadi seorang istri yang solihah. Persiapkan diri, introspeksi apa yang salah kemarin. Mungkin cara kita berbicara mungkin kurang mengenakan ya, itu maka belajar. Lalu yang kedua, niat itu ta'aruf ya, jangan pacaran. Karena satu ibadah kalau kita mulainya saja dengan maksiat ya, maka nggak bisa sakinah mawaddah warahmah. Maka ta'aruf, ta'aruf itu intinya itu tidak berdua-duaan. Bawa mahram ketika mau berkenalan, berkomunikasi juga chatting-nya dengan, lewat grup, jadi nggak berdua aja japri gitu ya. Jadi lewat grup ada mahram di dalamnya, ya minimal ada 4 orang, misalnya ada kakak kita sama kakak ipar kita, terus ada dia. Boleh bertanya apapun terkait dengan tujuan pernikahan. Mau tanya sakitnya dan segala macam. Lalu bertanya itu yang detil, visi misi pernikahan, nanti tinggal di mana, kalau punya anak seperti apa, dan sebagainya. Nah tentu ya yang paling penting sekali ya kita berdoa kepada Allah, minta Allah beri petunjuk. Ya Allah, kalau memang ini yang terbaik, maka mudahkan ya Allah, lembutkan hati saya ya Allah gitu ya. Datangkan laki-laki qawwam sebagai pemimpin, datangkan laki-laki yang nanti bisa membimbing saya dan anak-anak masuk ke surgamu ya Allah. Nah, itu minta terus setiap malam sampai kita itu yakin. Nah, jadi kalau istikharah ya, istikharah itu dia akan dikabulkan sesuai dengan permintaan kita. Kalau kita minta dikuatkan, ya ataupun kita minta diberikan petunjuk, maka jawabannya demikian nanti. Nah, itu yang bisa dilakukan, ya. Memilih laki-laki yang shalih ya, maka cari juga, didampingin misalnya sama ustadz, sama ustazah yang nanti dia akan interview gitu ya, seperti apa calonnya ini, boleh dilihat. Kalau mau melihat laki-laki ya, itu lihat tanya dengan orang yang pernah bersafar dengannya, bagaimana dia marah. Kita juga harus tahu kalau dia, belum menikah aja marahnya udah ngamuk-ngamuk ya, udah mukul, nah itu nggak usah dipilih.
Carilah orang yang pernah safar dengan dia. Lalu carilah orang yang pernah bermuamalah dengan dia. Karena ini kita bisa menilai dia terkait dengan keuangan. Misalnya dia amanah tidak, ya, dia suka nilep uang tidak, suka berbohong tidak. Nah, kita bisa lihat dari sana. Lalu kita bisa tanya sama saudaranya. Kita lihat bagaimana dia memperlakukan perempuan, saudara perempuannya, bagaimana dia memperlakukan ibunya, itu kita bisa lihat, gitu. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya cuma sedikit ya, yang bisa kita lakukan karena ada satu PPT sendiri ya terkait dengan ta'aruf. Ya, barakallah Bunda Yuli, semoga Allah mudahkan. Baik, terima kasih jawabannya sudah Tria. Semoga cukup menjawab untuk Bunda Yuli. Ini di kolom komentar sudah banyak yang bertanya. Mungkin akan saya bacakan lagi ya sudah dari Bunda Herani dari Garut. Izin Ustazah, mungkin bertanya di luar materi, apabila kita ingin memutuskan memakai niqab, tetapi anak malahan bilang lepas aja, malu katanya, bagaimana menyikapinya Ustazah? Syukran. Seperti itu Ustazah. Dari Bunda Herani. Dari Bunda Hairani, ya, Bunda Hairani sebelumnya mungkin saya tanya dulu sama Bunda Hairani ya. Bunda Hairani mengambil, hukum nikob itu apa gitu ya? Hukum nikahnya apa? Kalau hukum nikah yang Bunda Hairani menganggap itu sunnah gitu ya, maka kalau sunnah kan boleh dilepas ya sunnah ya, sunnah. Kalau saya mengambil pendapat, bahwa nikah itu mubah gitu ya, nikah itu mubah. Jadi, kalau mubah artinya boleh lepas pasang seperti kita memakai masker gitu. Kalau sunnah pun berarti kan boleh juga dibuka, artinya tidak berdosa. Kecuali kalau Bunda Hairani menganggap itu wajib gitu. Ya, jadi mengambil pendapatnya yang mana tergantung. Nah, kalau sunnah berarti boleh. Jadi silakan saja dibuka gitu. Kalau, memang Bunda Hairani menganggap itu sunnah gitu ya. Karena, kalau saya sendiri saya menganggap itu mubah. Jadi boleh saja dibuka. Ya kalau nggak mau misalnya suami tidak setuju, anak tidak setuju, ataupun lingkungan kita merasa ketika kita menggunakan mungkin tidak, sesuai dengan kondisinya ya, kalau kita menganggap itu sunnah ataupun mubah maka silakan dibuka, nggak apa-apa. Gitu Bunda Hairani. Baik, insya Allah cukup menjawab. Karena ada banyak sekali pertanyaan, mungkin akan kita batasi satu kali pertanyaan lagi ya sudah. Untuk sisanya bisa kita simpan di minggu depan. Jadi ini ada pertanyaan terakhir dari Bunda Umi. Ustazah, gimana menurut Islam apa hubungan antara ketenangan hati seorang ibu atau istri terhadap pola asuh anak seperti itu, Ustazah? Iya, ini, Bunda Umi tadi yang seperti saya sudah sampaikan tadi di materi ya, menjadi seorang ibu itu kan kita harus waras, menjadi seorang ibu kan kita harus bahagia. Maka memang, hubungan suami istri harus beres dulu, harus tenang dulu gitu. Karena kan mendidik anak itu kita harus kerja sama sama suami. Mendidik anak tuh nggak bisa sendirian loh. Karena peran-peran kita itu nggak bisa kita ambil semua perannya sebagai seorang ibu kita ngambil peran suami juga nggak bisa gitu. Nah, maka hubungannya harus diselesaikan dulu, tenang dulu. Coba bayangkan, perempuan ini kan makhluk perasa ya, dia kalau perasaannya nggak nyaman, nggak enak, maka nanti akan kena ke anaknya. Makanya saya bilang selesaikan dulu hubungan rumah tangga. Kalau hubungan rumah tangganya nggak beres akan sulit. Duduklah bareng, ajak cari waktu-waktu yang tepat untuk kita bisa pilotok sama suami kita. Ya jangan jadi pasangan yang toksik. Saya ada materi terkait dengan, pola hubungan komunikasi suami istri ya, waktu yang tepat, berbicara dengan suami itu kapan ya. Contohnya kalau mau ngajak suami ngobrol jangan pada saat dia lelah, pada saat kapan? Pada saat dia kenyang, pada saat kapan? Pada saat jalan-jalan dan hatinya senang, pada saat kapan lagi? Pada saat setelah berhubungan suami istri, maka pada saat itu kita bisa meminta, kita bisa pilot talk. Nah silakan disesuaikan ya yang mana yang paling cocok misalnya. Pada saat makan malam, anak sudah tidur, nah kita ngobrol. Lalu yang kedua ya, kalau ngobrol sama suami, ngajak suami ngobrol, kasihlah durasi waktu. Jadi jangan seperti ngomel anak-anak, suami itu nggak suka, karena dia nalurnya kan kowam, pemimpin, mereka tuh nggak suka diomel. Jadi misalnya kasih waktu saja 15 menit, "Papa nanti malam kita bisa ngobrol sebentar gitu ya, 15 menit saja," gitu. Nah, nggak boleh lebih dari itu, karena kalau lebih dari itu suami kita akan trauma.
ah ini kalau ngomong sama kamu tuh panjang nggak jelas gitu. Maka gunakan waktu durasi 15 menit, kita buat semacam proposal, mungkin catat agar kita on time 15 menit ataupun 30 menit. Nah, lalu ya berbicara dengan suami yang mereka tuh bukan makhluk perasa, mereka tuh akal banget, ngobrolnya harus secara struktur ya, terstruktur. Yang pertama apa yang disampaikan? Perasaannya dulu. Jadi misalnya ya, "Ayah, aku sedang marah." Jadi dia tahu tuh perasaan kita apa, marah. Yang kedua, kita ungkapkan faktanya, "Ayah, aku sedang marah karena," misalnya gitu, apa, masalahnya A, B, C, D, gitu ya. Lalu apalagi? Yang ketiga, analisanya, "Karena kamu demikian, aku merasa sedih. Karena aku sedih, aku jadi sulit untuk konsentrasi di rumah, untuk mengurus anak. Karena sedih, aku begini, begitu, begini, begitu." Lalu yang terakhir apa? Solusi, apa yang kita minta? "Bisa nggak sih Ayah begini? Bisa nggak sih kita begini?" Gitu. Demi apa? Demi kita, tadi gitu ya, demi kalau misalnya aku bisa fokus, kalau aku bisa tenang, aku bisa fokus di rumah, bisa fokus, masakin kamu, bisa fokus melayani kamu, bisa fokus, ngurusin anak dan sebagainya. Nah itu pola singkat ya, bagaimana berkomunikasi dengan suami. Kadang-kadang kita tuh nggak ngerti, ngoceh aja, merepet aja gitu ya. Jadi suami tuh nggak ngerti mana yang harus diterima, mana yang mau dijadikan solusi, nggak ngerti gitu. Karena kalau perempuan ngomong itu nggak terstruktur. Nah, jadi belajarlah berbicara terstruktur dengan suami. Sehingga apa? Kita juga derajat kita terangkat di depan suami. Suami kita mau dengar kita ngobrol. Suami kita tahu yang kita inginkan apa. Kadang-kadang kita tuh ngerasa suami kita tuh pengennya dia tuh ngerti aja. Tapi kita nggak ngomong pengennya diapain. Jadi harusnya bilang apa yang dirasakan dan kita tuh pengennya diapain. "Ayah, aku marah. Ayah, aku kecewa." Gitu. "Papa," gitu ya, "aku sakit hati, aku tersinggung." Nah, terus dibilang, "Pengennya diapain?" "Pengennya aku dikasih tahu dong kalau misalnya kamu, eee kalau misalnya kamu sedekah di luar, aku pengen dikasih tahu dong." Gitu ya. Jadi begitu. Jadi tentu tadi jawabannya, ada hubungannya, iya betul ya, ketenangan hati seorang istri ya, kebahagiaan ya, rasa sakinah itu dengan pola asuh anak tentu ada hubungannya, maka kita harus bereskan dulu perasaan itu. Ya kalaupun misalnya kita punya masalah tidak sama suami ya, kita punya luka batin pengasuhan ya, punya luka batin yang dari kita kecil, maka itu harus diobatin, harus diselesaikan. Untuk menjadi seorang ibu, kita harus memotong ataupun memutus perasaan-perasaan luka yang di masa lalu. Agar apa? Kita nggak transfer ke anak kita. Kadang-kadang itu tuh di bawah alam sadar loh, ketika kita diperlakukan, ketika kita dididik masih kecil mungkin dengan cara yang keras, yang kasar, tidak sesuai dengan syariat Islam, kan itu kan sudah jadi maklumat ya, gitu ya. Maka itu nanti yang kita lakukan. Hati-hati dengan maklumat yang ada di otak kita gitu ya. Karena proses berpikir manusia itu ya, dia akan melakukan sesuatu itu salah satunya tergantung dengan apa yang ada di otaknya, apa yang ada di maklumat. Ya kalau saya boleh kasih sedikit ya, proses berpikir manusia itu kan ada 4 komponen ya. Ada fakta yang di indera, ada panca indera, ada otak, ada maklumat sebelumnya. Nah, jadi maklumat yang diberikan orang tua kita, luka-luka batin, luka-luka yang diberikan sama suami, kalau ini nggak dibersihkan, maka itu nanti akan kita transfer ke mana? Ke anak kita, ke orang lain, memperlakukan orang lain yang nggak baik dan sebagainya. Maka itu harus diputus. Ya gitu. Mungkin itu, Bunda Umi? Baik, alhamdulillah, insya Allah cukup menjawab. Sudah Tria, semoga cukup menjawab ya Bu Umi. Masih banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab, tapi waktu sudah menunjukkan pukul hampir setengah 10. Gimana nih kalau kakak dan bunda, apakah kira-kira mau kalau kita jadwalkan untuk bertemu lagi dengan Ustazah Tria? Kalau mau boleh banget responnya di kolom komentar agar nanti bisa langsung kita diskusikan seperti itu. Dari Bunda Umi katanya jazakillah khair Ustazah sudah berjawab. Yuk yang mau sesi dengan Ustazah Tria lagi, jika masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, masih ada, tadi juga Ustazah sampaikan, ada banyak materi yang kita percepat, gitu. Boleh banget. Wah, ini ramai banget Ustazah.
Masya Allah, banyak yang mau nih Ustazah nanti bisa kita. Iya Mbak Rona, soalnya memang materi rumah tangga ini kan harusnya dipecah-pecah ya gitu, Iya, komunikasi satu. Yang pertama visi rumah tangga dulu, lalu komunikasi, hak kewajiban, ya memang nggak bisa satu kali pertemuan. kompleks ya Ustazah gitu. Insya Allah kita akan jadwalkan lagi, akan kita bedah satu persatu seperti itu. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan kasihan kepada Ustazah yang sudah meluangkan waktunya membagi materi dan inspirasi kepada kita hari ini. Terima kasih juga kepada kakak dan bunda yang sudah mengikuti sampai akhir. Untuk kakak dan bunda diperbolehkan banget ya untuk share pengalaman kelas hari ini di sosial media. Boleh di screenshot atau di share catatannya. Jangan Boleh lupa, di-mention ke saya juga ya, Mbak? pasti jangan lupa di tag ya akunnya Ustazah yaitu @priameriza ya Ustazah, betul ya? Iya, betul. Iya, kemudian boleh juga tag kami di event kita dan juga @Zona Wanita seperti itu. Nanti mungkin boleh kakak admin untuk ditulis di kolom komentar agar udah semua bisa mudah nih untuk menemukan akunnya Ustazah yang pasti semuanya hampir udah follow tadi sudah waktu dicek. Followersnya Ustazah seperti itu. Kemudian sekali lagi terakhir mau reminder kepada kakak dan bunda kalau minggu depan kita akan belajar tentang journaling untuk merilis emosi dan juga mendapatkan ketenangan jiwa. Yang penasaran boleh langsung cek linknya di kolom komentar atau nanti akan di-share lagi informasinya di grup seperti itu. Terakhir mungkin penutup Ustazah, apakah ada penutup dari Ustazah untuk menyemangati bunda-bunda di sini semua? Ya, pernikahan itu adalah tadi ya seperti saya sampaikan, pernikahan itu adalah ibadah yang terpanjang. Artinya ketika kita benar-benar pengen ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, harus memenuhi dua hal. Yang pertama, niat karena Allah, yang kedua sesuai dengan syariat Islam. Maka yang pertama, luruskan niatnya. Untuk apa? Menikah untuk ibadah gitu loh. Menikah untuk dapat ridhonya Allah. Perihal nanti hasilnya seperti apa? Ada yang tetap bersama, ada yang harus berpisah di tengah jalan ya. Artinya niat yang pertama itu karena Allah. Yang kedua sesuai dengan syariat Islam. Maka apabila amalan kita, peran kita menjadi seorang istri pengen Allah terima, itu harus sesuai dengan syariat Islam. Maka itu gunanya untuk kita belajar. Masya Allah, minta kepada Allah untuk kita dikuatkan hatinya, untuk dilembutkan agar kita senantiasa pengen belajar terus, pengen dilembutkan hati. Semoga Allah mudahkan keluarga kita ya, keluarga saya dan teman-teman semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah mudahkan kita juga menjadi seorang ibu yang soleha, sehingga nanti tidak hanya kita bertemu di dunia saja, tapi kita bisa bertemu nanti di surganya Allah. Barakallah, sekian dari saya. Saya mencintai teman-teman semua karena Allah. Semoga kita sama-sama nanti berkumpul lagi di surga. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Tria. Insya Allah energinya sudah tercas lagi untuk menjalani hari-hari ke depannya. Insya Allah kami akan lebih bahagia. Seperti itu karena udah di-share kuncinya. Terakhir dari saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati kakak dan bunda semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di kelas selanjutnya kakak dan bunda semuanya. Assalamualaikum, saya izin le. Ya Ustazah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Ustazah. Terima kasih Ustazah. Di lain waktu. Terima kasih Ustazah. Jazakumullah khair Ustazah. Jazakillah khair.